Bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani, melainkan karena kita tidak berani sehingga hal-hal itu menjadi sulit. Tahukah kamu bahwa beberapa keputusan paling mengubah hidup bisa dimulai dalam waktu secepat mengambil napas dalam-dalam? Benar, dalam sekejap momen jeda, arah hidupmu bisa berubah drastis, baik menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hari ini, kita akan mendalami dunia stoicisme, sebuah filosofi yang telah memberdayakan para pemimpin, pemikir, dan individu selama berabad-abad untuk memanfaatkan momen krusial antara rangsangan dan respons. Para stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca bukan hanya filsuf, mereka adalah pelaku kehidupan di mana setiap keputusan adalah kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Tetaplah bersama saya saat kita mengungkap kekuatan tindakan yang penuh pertimbangan dan bagaimana dengan beberapa strategi stoik sederhana, kamu bisa mengubah keputusan sehari-hari dan akhirnya hidupmu. Baik itu memutuskan langkah karir, mengelola hubungan, atau sekadar memilih di mana akan menginvestasikan energimu, kebijaksanaan stoicisme dapat memandumu menuju jalan yang lebih jelas dan penuh pertimbangan. Mari kita jelajahi bagaimana menjadikan ruang antara rangsangan dan respons sebagai alat terkuatmu untuk berubah. Dan jika kamu menghargai apa yang kami lakukan di sini, bantuan paling sederhana yang bisa kamu berikan adalah tekan tombol subscribe dan jangan lewati bagian apapun dari video ini karena setiap momennya dipenuhi dengan wawasan yang bisa menjadi kunci untuk membuka diri yang lebih bijaksana dan lebih bijak. Mari kita mulai. Nomor 1, kekuatan jeda. Idenya adalah untuk menciptakan celah kecil antara apa yang terjadi padamu dan bagaimana kamu merespons. Celah ini, momen jeda ini, adalah tempat di mana kebijaksanaan sejati bisa tumbuh. Ini bukan tentang membeku atau mundur dari tantangan hidup, melainkan tentang mengambil kendali, memberi dirimu kesempatan untuk merespons dengan niat, bukan bereaksi secara otomatis. Mengapa jeda ini begitu kuat? Pikirkan tentang saat terakhir kali kamu bereaksi terlalu cepat, mungkin dengan marah kepada seorang teman atau membuat keputusan tergesa-gesa yang kemudian kamu sesali. Dalam momen-momen itu, jika kita hanya mengambil 1 detik untuk bernapas, untuk benar-benar mempertimbangkan langkah kita berikutnya, segalanya mungkin akan berjalan berbeda. Inilah yang dipahami oleh para stoik. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik, sering menulis tentang ruang antara rangsangan dan respons. Dia percaya bahwa ruang inilah di mana kita memegang kekuatan kita. Ini adalah kesempatan kita untuk menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, memastikan bahwa kita tidak hanya bereaksi terhadap dorongan langsung, tetapi bertindak dengan cara yang sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Menerapkan kekuatan jeda bisa dimulai dengan sesuatu yang saya sebut, aturan 5 detik. Sebelum kamu bereaksi terhadap apapun, entah itu email yang mengganggu, permintaan stres dari bosmu, atau bahkan hanya dorongan untuk melewatkan olahraga pagi, hitung mundur dari 5. Selama 5 detik itu, ambil napas dalam-dalam dan ingatkan dirimu siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Beberapa detik ini membantumu beralih dari reaksi spontan menjadi respons yang penuh pertimbangan. Dan untuk keputusan yang tidak terlalu mendesak, ada aturan 24 jam. Ini sangat berguna untuk keputusan yang lebih besar yang berdampak pada hidupmu. Beri dirimu 1 hari penuh untuk memikirkannya. Ini bukan berarti merenungkan masalah selama 24 jam tanpa henti, tetapi memberi dirimu waktu untuk memikirkannya, untuk mendiskusikannya dengan teman atau mentor yang dipercaya, atau sekadar membiarkan alam bawah sadarmu merenungkannya sementara kamu menjalani harimu. Seringkali, kamu akan menemukan bahwa jeda ini membantu menghilangkan kabut urgensi dan emosi, memperlihatkan jalan yang lebih jelas dan penuh pertimbangan ke depan. Jadi, mengapa kita berfokus pada ini dalam stoicisme? Karena stoicisme bukan hanya tentang bertahan dari berbagai pukulan hidup, tetapi tentang berkembang meskipun ada semua itu. Ini tentang mengenali bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita sepenuhnya bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan respons tersebut, yang ditempa dalam momen jeda yang penuh pertimbangan, bisa menjadi latihan kebebasan dan integritas pribadi yang mendalam. Dengan menguasai kekuatan jeda, kamu tidak hanya bereaksi terhadap hidup, tetapi ikut serta di dalamnya, dengan sengaja membentuk ceritamu sendiri melalui setiap pilihan yang kamu buat. Nomor 2, teknik mengubah perspektif. Ini tentang belajar melihat dunia melalui lensa yang berbeda, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Terkadang, yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau meringankan beban hanyalah sudut pandang yang baru.
Gagasan ini berakar pada prinsip inti stoicisme, konsep bahwa penilaian dan reaksi kita membentuk realitas kita lebih dari peristiwa eksternal itu sendiri. Salah satu teknik favorit saya untuk memulai adalah yang disebut pandangan dari atas. Ini melibatkan membayangkan dirimu keluar dari situasi saat ini, seolah-olah kamu naik dan menjauh dari kehidupanmu, dari kotamu, melihat segalanya dari perspektif yang lebih tinggi dan lebih luas. Dari titik pandang ini, hal-hal yang terasa menakutkan dari dekat mulai mengecil dalam hal signifikansinya. Pergeseran mental ini bukan hanya tentang mendapatkan sudut pandang baru, tetapi juga tentang memahami pentingnya relatif dari masalah kita. Seneca, seorang tokoh besar Stoik, sering membahas pentingnya mengontekstualisasikan perjuangan kita. Dia percaya bahwa melihat masalah dari perspektif yang jauh membantu kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan mengabaikan apa yang tidak. Selanjutnya, mari kita bahas pertukaran peran. Teknik ini melibatkan membayangkan dirimu berada di posisi orang lain. Bayangkan bagaimana seseorang yang kamu kagumi, seorang mentor, tokoh sejarah, atau bahkan karakter dari sebuah buku, akan menghadapi situasimu. Atau, pertimbangkan nasihat apa yang akan kamu berikan kepada seorang teman jika mereka berada dalam situasimu. Seringkali, perubahan perspektif ini mengungkapkan solusi dan pendekatan yang belum kita pertimbangkan, terperangkap dalam pikiran kita sendiri. Teknik ini bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang memperluas repertoar emosional kita dan pemahaman kita. Para Stoik sangat mengutamakan kebijaksanaan yang berasal dari dalam dan luar, dengan mengakui bahwa empati dan pemahaman adalah kunci tidak hanya untuk pertumbuhan pribadi tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Kedua teknik ini, pandangan dari atas dan pertukaran peran, membantu kita menantang persepsi langsung kita dan mendorong kita untuk berpikir di luar pola kebiasaan kita. Mereka mengajarkan kita bahwa fleksibilitas dalam berpikir tidak hanya menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga membawa pemahaman yang lebih penuh belas kasih terhadap keberadaan. Dengan mempraktikkan teknik mengubah perspektif ini, kita terlibat dalam apa yang dilihat oleh Stoik sebagai esensi kebijaksanaan, kemampuan untuk melihat dan berpikir melampaui batasan yang dipaksakan oleh pikiran kita sendiri. Ini tidak hanya membantu dalam mengatasi tantangan pribadi, tetapi juga meningkatkan interaksi kita dengan orang lain, mendorong kehidupan yang harmonis dan penuh pengertian. Jadi, lain kali kamu merasa buntu atau kewalahan, cobalah untuk mengubah perspektifmu. Kamu mungkin menemukan bahwa dunia tampak sangat berbeda dari sudut pandang yang lain, dan apa yang tampaknya seperti masalah yang tidak bisa diatasi mungkin mulai terlihat seperti tantangan yang bisa dikelola. Nomor 3, manajemen emosi. Mengelola emosi kita bukan berarti menekannya, tetapi memahami mereka, menavigasinya dengan bijaksana, dan memastikan mereka tidak mengambil kendali dalam pengambilan keputusan. Ini sangat penting dalam stoicisme, yang mengajarkan bahwa mencapai keadaan apatia, kebebasan dari emosi yang merusak, adalah kunci untuk hidup yang rasional dan memuaskan. Salah satu metode praktis untuk mengelola emosi adalah apa yang saya sebut menamai emosi. Ini sederhana namun sangat berdampak. Setiap kali kamu merasa kewalahan oleh suatu emosi, baik itu kemarahan, kecemasan, atau kesedihan, berhenti sejenak dan beri nama emosi itu. Katakan dengan keras atau dalam pikiranmu, "Saya merasa marah," atau "Saya sedang mengalami kecemasan." Tindakan sederhana menamai ini membantu menciptakan jarak antara dirimu dan emosi itu sendiri. Kamu bukanlah kemarahan atau kecemasan tersebut, kamu hanya mengalaminya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, menekankan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut. Dengan menamai emosi, kita mulai melepaskan diri dari perasaan itu dan melihatnya apa adanya, hanya sebagai keadaan sementara yang tidak harus mengarahkan tindakan kita. Teknik kuat lainnya adalah yang kita sebut sebagai jeda stoik. Ini tentang mengambil jeda literal sebelum bereaksi terhadap pemicu emosi. Ketika sesuatu mengganggumu, alih-alih bereaksi segera, tarik napas dalam-dalam, biarkan napas itu mengisi dirimu perlahan, hitung sampai 3, dan kemudian hembuskan. Jeda ini memberi waktu bagi pikiran rasionalmu untuk menyusul respons emosionalmu. Ini adalah momen di mana kamu bisa mengingat nasihat Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jeda ini bukan tentang menghindari emosi, tetapi tentang memilih bagaimana meresponsnya dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuanmu.
Metode-metode ini lebih dari sekadar teknik, mereka adalah latihan dalam mendapatkan kebebasan dari tirani emosi yang tidak terkendali. Para Stoik percaya bahwa kebebasan sejati berasal dari dalam, dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan respons kita terlepas dari keadaan eksternal. Manajemen emosi, oleh karena itu, bukan hanya tentang merasa lebih baik, tetapi tentang menjadi lebih baik. Ini tentang menumbuhkan ketangguhan yang memungkinkanmu menghadapi naik turun kehidupan dengan keseimbangan dan keluasan. Jadi, apakah kamu sedang menghadapi hari yang penuh tekanan di tempat kerja, menavigasi hubungan yang kompleks, atau menghadapi kemunduran pribadi? Ingatlah bahwa mengelola emosimu itu mungkin dan perlu untuk menjalani kehidupan yang rasional dan berbudi. Latihlah menamai emosi-emosimu untuk memahaminya lebih baik dan gunakan jeda stoik untuk merespons tantangan hidup dengan penuh pertimbangan daripada mengikuti dorongan sesaat. Dengan menguasai emosimu, kamu tidak hanya bertahan, tetapi berkembang, diberdayakan oleh prinsip-prinsip yang telah membimbing pikiran-pikiran besar sepanjang zaman. Nomor 4, analisis rasional. Salah satu teknik dasar dalam analisis rasional adalah apa yang saya sebut daftar pro dan kontra. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jangan meremehkan kekuatannya. Ketika dihadapkan pada sebuah keputusan, cukup gambar 2 kolom. Di satu kolom, catat semua potensi manfaat dari keputusan tersebut, dan di kolom lainnya, daftar kemungkinan kerugian. Representasi visual ini memungkinkanmu untuk menimbang keuntungan dan kerugian dengan cara yang jelas dan terstruktur. Ini adalah teknik yang mencerminkan penekanan stoik pada penilaian objektif, melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Saat kamu mencatat pro dan kontra ini, teknik ini mendorongmu untuk menjauh dari dorongan awal dan memeriksa keputusan dari sudut pandang yang seimbang dan netral. Alat lain yang berguna adalah mempertimbangkan skenario terburuk. Tanyakan pada dirimu, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menjadi pesimistis, melainkan untuk persiapan dan perspektif. Dengan memahami hasil terburuk, kamu dapat menilai apakah kamu mampu menghadapinya dan seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi. Teknik ini mengurangi rasa takut dan kecemasan yang seringkali mengaburkan proses pengambilan keputusan kita. Ini adalah bentuk latihan mental, strategi yang digunakan oleh Stoik seperti Seneca, yang menyarankan agar kita secara berkala berlatih menghadapi kesulitan yang kita takuti. Dengan melakukannya, kita mengurangi misteri dan dampak emosionalnya. Analisis rasional dalam pengertian Stoik bukan hanya tentang membuat keputusan yang baik, tetapi juga tentang menyelaraskan keputusan-keputusan itu dengan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, tujuan, dan realitas situasi kita. Ini mendorong kita tidak hanya untuk berpikir lebih jernih, tetapi juga untuk hidup lebih bijaksana. Proses mengevaluasi pro dan kontra serta merenungkan skenario terburuk mempersiapkan kita untuk menghadapi tidak hanya hasil yang diharapkan tetapi juga yang tidak terduga dengan keseimbangan dan ketangguhan. Analisis rasional memberdayakanmu. Ini mengubah pengambilan keputusan dari sumber stres menjadi proses keterlibatan dengan dirimu yang terdalam dan aspirasimu yang tertinggi. Lain kali kamu dihadapkan pada sebuah keputusan, luangkan waktu untuk menganalisisnya secara rasional. Gunakan alat Stoik seperti daftar pro dan kontra serta analisis skenario terburuk. Dengan melakukan itu, kamu merangkul spektrum kemungkinan secara penuh, bersiap untuk berbagai hasil, dan memastikan bahwa pilihanmu dipertimbangkan dengan matang, serta selaras dengan pengejaran hidup yang berbudi dalam stoisisme. Nomor 5, nilai dan prinsip. Stoisisme mengajarkan kita bahwa memiliki seperangkat nilai yang kuat bukan hanya tentang mendapatkan posisi moral yang lebih tinggi, tetapi tentang menciptakan fondasi yang bisa menjadi dasar bagi setiap pikiran, setiap keputusan, dan setiap tindakan. Nilai-nilai inilah yang memberi arah dan konsistensi dalam hidup kita. Salah satu teknik penting untuk memastikan keputusanmu selaras dengan nilai-nilaimu adalah apa yang saya sebut sebagai cek integritas. Setiap kali kamu dihadapkan pada sebuah keputusan, besar atau kecil, tanyakan pada dirimu, apakah ini selaras dengan nilai-nilai inti saya? Apakah pilihan ini akan meningkatkan karakter saya atau justru merusaknya? Dengan mempertanyakan bagaimana tindakanmu mencerminkan nilai-nilaimu, kamu sedang mempraktikkan apa yang oleh para Stoik dianggap sebagai inti dari kebijaksanaan, hidup sesuai dengan alam, yang termasuk dalam sifat aslimu. Merenungkan apakah tindakanmu membantu atau menghalangi kemampuanmu untuk hidup sesuai dengan prinsipmu bukan hanya tentang menghindari penyesalan, tetapi tentang secara aktif membentuk kehidupan yang bisa kamu banggakan.
Metode kuat lainnya adalah, uji apakah saya menghormati diri sendiri. Ini melibatkan melihat keputusanmu melalui lensa pengawasan publik. Apakah kamu akan merasa nyaman dan bangga jika keputusanmu diketahui oleh orang lain? Ini adalah eksperimen pemikiran yang membawa kejelasan dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan. Jika memikirkan semua orang mengetahui pilihanmu membuatmu merasa tidak nyaman, mungkin ada baiknya untuk mempertimbangkannya. Kembali, ini adalah cara langsung untuk memastikan bahwa tindakanmu tidak hanya selaras dengan nilai-nilaimu tetapi juga tindakan yang akan kamu pegang dengan teguh berdasarkan prinsipmu. Prinsip-prinsipmu adalah kompasmu di tengah badai kehidupan. Mereka membimbingmu saat jalan tidak jelas dan pilihan tampak membingungkan. Seneca, salah satu filsuf stoik yang besar, sering membahas bagaimana prinsip kita paling diuji bukan ketika keadaan mudah, tetapi ketika keadaan sulit. Inilah sebabnya mengapa menanamkan nilai-nilaimu dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Ini memastikan bahwa ketika diuji, kamu bisa mengandalkan struktur internal ini untuk menuntunmu. Jadi, saat kamu menavigasi berbagai pilihan hidup, mulai dari yang sepele hingga yang monumental, ingatlah teknik-teknik ini. Lakukan cek integritas dan terapkan uji, apakah saya menghormati diri sendiri. Ini bukan hanya latihan, tetapi praktik yang mengasah karaktermu dan memperkuat filosofi hidupmu. Mereka memastikan bahwa setiap pilihan yang kamu buat bukan hanya sebuah keputusan, tetapi refleksi dari dirimu yang terdalam. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya hidup dengan niat, tetapi juga dengan integritas, membentuk kehidupan yang tidak hanya sukses menurut standar eksternal, tetapi juga sangat memuaskan menurut ukuranmu sendiri. Nomor 6, mencari nasihat. Meskipun stoicisme mengajarkan kemandirian dan pentingnya penilaian pribadi, ia juga menekankan kebijaksanaan dalam belajar dari orang lain. Tidak ada manusia yang hidup sendiri, dan terkadang perspektif luar bisa menjadi kunci untuk membuka wawasan yang mungkin kita lewatkan atau salah pahami. Pertama, teknik berkonsultasi dengan seorang mentor adalah sesuatu yang saya anggap sangat berharga. Baik itu penasihat terpercaya, teman yang dihormati, atau mentor profesional, individu-individu ini membawa serta kekayaan pengalaman dan pengetahuan. Mereka dapat memberikan nasihat yang tidak hanya berwawasan, tetapi juga objektif, mengingat jarak emosional mereka dari dilema yang kita hadapi. Berkonsultasi dengan seseorang yang telah menavigasi tantangan serupa atau yang memiliki pengetahuan mendalam di bidang yang tidak kita kuasai bukan hanya membantu, tetapi juga langkah strategis. Ingatlah bahwa Marcus Aurelius sendiri, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik, memiliki guru dan penasihat yang ia mintai panduan. Dia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak datang hanya dari kontemplasi soliter, tetapi juga dari pengalaman manusia yang dibagikan. Pendekatan praktis lainnya adalah apa yang saya sebut teknik, dua kepala lebih baik daripada satu. Ini melibatkan mendiskusikan pemikiran dan rencanamu dengan sekelompok kecil individu yang kamu percaya. Perspektif unik masing-masing orang dapat menerangi berbagai aspek situasimu, menunjukkan kemungkinan dan jebakan yang mungkin belum kamu pertimbangkan. Brainstorming kolektif ini bukan tentang mencapai konsensus, melainkan memperkaya pemahamanmu dan memperluas pandanganmu sebelum membuat keputusan. Ini adalah metode yang memperkuat keyakinan stoik akan komunitas dan dukungan timbal balik sebagai komponen penting dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Para stoik percaya pada kekuatan dialog, bukan hanya sebagai cara untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk menyempurnakan pemikiran kita dan membentuk ketahanan. Berinteraksi dengan orang lain menantang asumsi dan bias kita, yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Ini mencerminkan praktik stoik dialektik, di mana melalui penalaran, debat, dan diskusi, seseorang berupaya mencapai kebenaran yang lebih besar. Jadi, ketika kamu berada di persimpangan jalan, jangan ragu untuk mencari nasihat. Hubungi para mentor yang menginspirasimu dan terlibatlah dalam diskusi. Bermakna dengan teman sebaya yang menantang dan mendukungmu. Dengan melakukan hal itu, kamu tidak hanya memanfaatkan kebijaksanaan kolektif, tetapi juga menghormati tradisi stoik yang menghargai pengetahuan dan pengalaman di luar diri sendiri. Setiap interaksi bukan hanya momen belajar, tetapi juga kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam dan memperkuat jalanmu menuju pengambilan keputusan yang bijak dan terinformasi. Nomor 7, merenungkan keputusan masa lalu. Bab ini membahas tentang pembelajaran dari pengalaman, sebuah konsep yang sangat penting baik dalam menjalani hidup dengan bijaksana maupun dalam praktik stoicisme.
Para Stoik sangat mendukung gagasan pemeriksaan diri dan pertumbuhan dari sejarah pribadi, mendorong tinjauan yang sadar terhadap tindakan seseorang dan hasilnya. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah yang disebut postmortem analysis, analisis pasca kejadian. Meskipun terdengar sedikit suram, sebenarnya ini adalah alat yang kuat untuk pertumbuhan. Setelah sebuah keputusan dijalankan, baik itu berakhir dengan sukses atau kurang memuaskan, luangkan waktu untuk merenungkannya. Tanyakan pada dirimu, apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan yang paling penting, apa yang bisa saya pelajari dari ini. Metode ini bertujuan untuk secara objektif membedah keputusanmu guna memahami mekanisme dari pilihan-pilihan yang kamu buat. Ini bukan tentang terjebak di masa lalu atau meratapi kesalahan, melainkan tentang mengekstraksi pelajaran berharga yang dapat memandu keputusan masa depanmu. Praktik reflektif ini sangat mendalam dalam stoicisme. Pertimbangkan bagaimana Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, serangkaian refleksi yang digunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan filsafat dan perilaku pribadinya. Dia tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menganalisisnya, belajar darinya, dan merencanakan cara untuk memperbaiki diri. Begitu pula dengan melakukan analisis postmortem sendiri, kamu terlibat dalam proses yang bukan hanya tentang kritik, tetapi tentang perbaikan yang berkelanjutan. Pendekatan berharga lainnya adalah refleksi dari diri masa depan. Ini melibatkan melihat keputusanmu dari perspektif diri masa depanmu. Bayangkan dirimu beberapa tahun ke depan, melihat kembali pilihan yang akan kamu buat. Apa yang akan kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah dirimu di masa depan akan menyetujui keputusan tersebut? Eksperimen pemikiran ini membantu menyelaraskan keputusanmu dengan tujuan jangka panjang dan orang yang kamu cita-citakan untuk menjadi. Ini adalah bentuk pergeseran perspektif temporal yang tidak hanya memperkaya pengambilan keputusan tetapi juga memperdalam pemahamanmu tentang siapa dirimu dan siapa yang ingin kamu capai. Refleksi atas keputusan masa lalu sangat penting karena mengubah pengalaman menjadi kebijaksanaan. Setiap pilihan yang kamu buat, setiap hasil yang kamu alami, menjadi bagian dari perjalanan pendidikanmu. Para Stoik percaya pada kekuatan pikiran rasional untuk mengatasi gangguan emosional dan meningkatkan penilaian. Dengan secara teratur terlibat dalam praktik reflektif seperti analisis postmortem dan refleksi diri masa depan, kamu mewujudkan prinsip Stoik ini. Kamu tidak hanya berdamai dengan pilihan masa lalu, tetapi juga mempersiapkan diri untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, selaras, dan efektif di masa depan. Ini tentang membangun narasi pertumbuhan pribadi. Satu keputusan pada satu waktu, selalu bergerak menuju diri yang lebih berbudi, bijaksana, dan puas. Nomor 8, menghindari bias umum. Sebagai seorang Stoik, tujuan kita adalah membuat keputusan berdasarkan akal dan kebajikan, bukan pada persepsi yang salah atau dorongan yang tidak rasional. Namun, bias adalah bagian alami dari kognisi manusia dan bahkan orang yang paling disiplin. Di antara kita bisa terperangkap olehnya tanpa menyadarinya. Satu bias penting yang harus kita waspadai adalah confirmation bias, bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan untuk lebih menyukai informasi yang mengonfirmasi keyakinan atau hipotesis kita yang sudah ada sebelumnya, terlepas dari apakah informasi tersebut benar atau tidak. Untuk mengatasi hal ini, kita harus secara aktif mencari dan mempertimbangkan informasi yang menantang pandangan kita. Ini bukan hanya tentang mendengarkan pendapat yang berlawanan, tetapi benar-benar mencoba untuk memahaminya. Dengan cara ini, kita memperluas perspektif kita dan mengurangi kemungkinan membuat keputusan yang hanya didasarkan pada bias kita. Ini sangat selaras dengan praktik Stoik dalam menantang kesan seseorang dan memastikan bahwa kesan-kesan tersebut didasarkan pada realitas daripada asumsi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mendorong para pengikutnya untuk menyelidiki kesan-kesan mereka dan memastikan bahwa kesan-kesan tersebut dibenarkan sebelum bertindak berdasarkan kesan-kesan tersebut. Teknik lain yang membantu menghindari bias adalah teknik premortem. Tidak seperti postmortem yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi, premortem melibatkan imajinasi bahwa suatu keputusan sudah gagal, kemudian bekerja mundur untuk menentukan apa yang bisa menyebabkan kegagalan tersebut. Pendekatan ini membantumu meramalkan masalah dan merencanakan strategi mitigasi, yang secara signifikan dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan. Ini adalah cara berpikir proaktif yang memaksamu melihat keputusan dari sudut pandang yang berbeda dan mengantisipasi tantangan sebelum tantangan itu muncul.
Teknik ini mewujudkan prinsip stoik tentang pandangan ke depan dan persiapan, bersiap untuk kesulitan potensial dan memiliki rencana untuk mengatasinya. Baik menghindari confirmation bias maupun mempraktikkan teknik premortem adalah tentang membudidayakan pandangan yang seimbang dan terinformasi yang melampaui kebiasaan mental kita yang otomatis dan sering kali tidak diperiksa. Para stoik percaya pada kekuatan pikiran rasional untuk menuntun kita menuju kehidupan yang baik. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pikiran memerlukan latihan dan disiplin untuk berfungsi secara optimal. Dengan secara aktif bekerja untuk mengenali dan mengurangi bias dalam pemikiran kita tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik tetapi juga memupuk pemahaman yang lebih tulus tentang dunia di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika menghadapi keputusan, luangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya mempertimbangkan semua perspektif? Apakah saya mempersiapkan diri untuk berbagai hasil? Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam proses pengambilan keputusanmu, kamu menghormati komitmen stoik untuk menjalani kehidupan yang dipandu bukan oleh kenyamanan atau superficialitas, tetapi oleh kedalaman, akal, dan kebajikan. Dengan cara ini, setiap pilihan yang kamu buat tidak hanya berkontribusi pada tujuan langsungmu, tetapi juga pada tujuan yang lebih besar untuk mengembangkan kebijaksanaan dan integritas etis. Nomor 9, merangkul ketidakpastian. Salah satu cara efektif untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan memainkan apa yang saya sebut permainan what if. Ini melibatkan eksplorasi berbagai kemungkinan hasil dari suatu situasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan what if bagaimana jika. Bagaimana jika semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana jika semuanya berjalan buruk? Apa yang bisa saya lakukan di setiap skenario? Ini bukan tentang mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi, melainkan tentang mempersiapkan diri secara mental untuk berbagai kemungkinan. Dengan melakukan ini, kamu mengurangi rasa takut dan cemas yang sering menyertai ketidakpastian. Kamu juga membekali diri untuk menghadapi apapun yang datang dengan ketenangan dan efektivitas. Latihan ini sangat stoik, karena mencerminkan ajaran Epictetus yang percaya bahwa dengan merenungkan berbagai hasil, kita dapat mengurangi dampak peristiwa negatif ketika itu terjadi. Metode kuat lainnya adalah analisis terbaik terburuk paling mungkin. Saat dihadapkan dengan sebuah keputusan, pertimbangkan hasil terbaik yang mungkin terjadi, hasil terburuk yang mungkin terjadi, dan hasil yang paling mungkin terjadi. Ini tidak hanya membantu kamu menilai rentang hasil yang mungkin, tetapi juga menyelaraskan harapanmu dengan realitas. Ini adalah pendekatan yang seimbang yang mempersiapkanmu untuk menghadapi yang terburuk sambil berharap untuk yang terbaik. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengharapkan hidup berjalan ke satu arah atau lainnya, tetapi mendorong kita untuk tetap tenang terlepas dari keadaan. Kedua teknik ini, permainan what if dan analisis terbaik terburuk paling mungkin, membantu menumbuhkan apa yang dianggap sebagai kebajikan penting dalam stoikisme, keseimbangan batin. Keseimbangan batin berarti mempertahankan keadaan tenang terlepas dari apa yang dilemparkan oleh kehidupan. Ini tentang tetap tenang melalui naik turunnya kehidupan, tidak terlalu terangkat oleh kesuksesan, dan tidak terlalu terpuruk oleh kegagalan. Dengan mempraktikkan teknik-teknik ini, kamu belajar untuk melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian integral dari pengalaman manusia, yang menawarkan pelajaran dan peluang berharga untuk tumbuh. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan kemampuanmu untuk menghadapi kompleksitas hidup dengan anggun dan bijaksana. Merangkul ketidakpastian dengan cara ini sangat selaras dengan ajaran stoik. Ini mengubah apa yang banyak orang lihat sebagai tantangan terbesar dalam hidup menjadi pengalaman yang paling memperkaya. Jadi, lain kali ketika kamu menghadapi hal yang tidak diketahui, alih-alih mundur dengan kekhawatiran, hadapilah dengan strategi yang telah kita bahas. Bekali dirimu dengan pola pikir stoik untuk mengubah ketidakpastian dari jalan ketakutan menjadi jalan pemberdayaan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini dalam menjelajahi strategi stoik yang tak lekang oleh waktu untuk merangkul kompleksitas hidup. Ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dan menjadi lebih kuat serta lebih bijaksana. Jika kamu menikmati perjalanan ini ke dalam kedalaman kebijaksanaan stoik, lihat video yang disarankan di layar untuk melanjutkan perjalananmu dalam menguasai seni hidup dengan baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Cahayanya Kehidups. Tetaplah berpikir dengan hati-hati, dan sampai jumpa lagi, teruslah berjuang menuju kehidupan yang penuh kebajikan dan kejelasan.